Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang energi. Energi sangat diperlukan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Contohnya ya, misalnya ibu memasak di dapur, memanfaatkan energi panas. Terus akan membuat sebuah jus, itu menggunakan energi listrik. Nah, dari energi yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari, itu sebenarnya sumbernya itu apa saja? Nah, sumber energi ternyata berdasarkan kemampuan regenerasi atau memperbarui diri sendiri itu dibedakan menjadi dua. Sumber energi yang dapat diperbarui contohnya cahaya matahari, tumbuhan dan hewan, energi gerak dari angin dan air, dan energi nuklir. Sedangkan sumber energi yang tidak diperbaharui itu contohnya batu bara, minyak, dan gas alam. Untuk bentuk-bentuk energi itu ada energi cahaya, ada energi termal, energi bunyi, energi kimia, energi listrik, dan energi nuklir. Uh, Energi cahaya sudah tentu ya kita dalam kehidupan sehari-hari misalnya pada malam hari di rumah itu menggunakan cahaya matahari. Energi termal itu energi yang berhubungan dengan panas, misalnya ya memanfaatkan penanak nasi. Terus kemudian yang ketiga ada energi bunyi. Energi bunyi misalnya kalau di rumah-rumah itu ada yang memanfaatkan bel listrik. Itu memanfaatkan energi bunyi. Kemudian ada energi magnet. Kalau energi magnet ini biasanya magnet-magnet misalnya pada kompas atau mungkin kalau teman-teman punya adik itu yang suka koleksi mainan-mainan yang ada magnetnya biasa ditempel di kulkas itu juga. Kemudian yang terakhir adalah energi nuklir, energi dalam skala besar. Nah, selanjutnya jenis-jenis energi. Energi itu dibedakan menjadi dua. Ada energi kinetik. Kalau energi kinetik itu berhubungan dengan benda yang bergerak. Jadi semua benda yang bergerak itu berarti memiliki energi kinetik. Nah, energi yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial itu energi yang tersimpan pada sebuah benda. Contohnya ya, energi potensial kimia, misalnya pada bahan makanan yang kita makan. Kemudian ada energi potensial elastis pada benda-benda yang elastis atau lentur. Misalnya pada kalau kendaraan motor atau kendaraan mobil itu kan menggunakan energi potensial elastis, di situ kan ada pernya atau ada pegasnya. Dan yang ketiga adalah energi potensial gravitasi. Nah, energi ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Nah, selanjutnya hukum kekekalan energi. Bunyi dari hukum kekekalan energi sebenarnya energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Nah, untuk jumlah energinya itu dari jumlah total energi suatu sistem itu selalu tetap. Nah, namun energi itu dapat diubah dari bentuk yang satu menjadi bentuk yang lain. Oh, berarti dalam kehidupan sehari-hari energinya itu ya bisa diubah dari satu energi menjadi energi yang lain. Contohnya ya, yang pertama, energi listrik menjadi energi gerak. Nah, energi listrik ini diubah menjadi energi gerak. Contohnya pada kipas angin, blender, mixer. Dan seterusnya energi listrik menjadi energi bunyi, misalnya pada mikrofon dan bel listrik. Kemudian energi listrik menjadi energi termal, setrika listrik, kompor listrik, penanak nasi, solder, ataupun panas dari cahaya lampu. Meskipun lampu di rumah-rumah kalian itu mengeluarkan energi cahaya yang diubah dari energi listrik menjadi energi cahaya, namun lampu juga mengalami perubahan energi listrik menjadi energi panas. Makanya jangan sekali-kali memegang lampu yang sedang menyala, pasti panas. Dan selanjutnya yaitu energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya ya, aki dan baterai. Selanjutnya, energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Kalau energi cahaya matahari menjadi energi listrik itu biasanya pada panel surya atau pada sel surya. Jadi sel surya ini diarahkan ke matahari, nah nanti akan ditangkap oleh panel surya itu. Nah, di panel surya itu nanti akan diolah kemudian diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Nah, kalau cahaya matahari menjadi energi kimia ini pada proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis ini kan memanfaatkan cahaya matahari. Dan selanjutnya yaitu
ada perubahan dari energi kimia diubah menjadi energi termal, diubah menjadi energi gerak. Misalnya ya kendaraan yang memanfaatkan bensin atau solar atau gas. Nah, energi ini ya, pertama kan dari bensin, dari solar dan gas itu kan bentuknya itu dalam bentuk energi kimia. Nah, dari bensin itu kemudian diolah dari mesinnya itu ya mengalami perubahan energi diubah menjadi energi termal, menjadi panas. Makanya kalau misalnya akan menyalakan atau akan mengendari sebuah kendaraan motor atau mobil, terlebih dahulu itu dipanaskan dulu mesinnya, biar nanti lebih mudah dalam bergerak dan menjadi energi gerak. Nah, selain itu, di dalam sel terutama sel tubuh manusia, itu terjadi transformasi energi. Nah, dari energi itu ya berasal dari makanan. Nah, makanan dalam tubuh kita tuh digunakan untuk apa sih? Yang pertama, makanan sebagai sumber energi. Yang kedua, untuk pertumbuhan. Yang ketiga, memperbaiki kerusakan pada tubuh. Dan selanjutnya yaitu berdasarkan peran dalam tubuh, makanan dibagi menjadi tiga. Makanan sebagai penghasil energi, contohnya pada makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak. Kalau untuk pertumbuhan itu protein, sedangkan sebagai pelindung tubuh itu adalah vitamin dan mineral. Berikut adalah nilai energi makanan dari setiap nutrisi lemak, karbohidrat, dan protein. Ada 9 kilokalori per gram, 4 kilokalori per gram, dan 4 kalori kilo per gram atau 17 kilojoule. Nah, asupan makanan yang kita makan itu ternyata tergantung dari kondisi tubuh kita. Nah, apa sih faktor-faktornya atau kondisi individunya tuh seperti apa sih mereka itu? Kan ada orang yang membutuhkan makanan dalam porsi banyak, ada yang sedikit. Nah, kira-kira faktor-faktor atau kondisi individu yang bagaimana? Yang pertama, seseorang yang melakukan pekerjaan berat, otomatis dia itu memerlukan asupan makanan yang banyak untuk mendapatkan energi dalam tubuh juga yang banyak. Kemudian wanita hamil, wanita menyusui ini udah jelas ya. Kalau wanita hamil otomatis dia kan dan wanita atau ibu menyusui itu kan sangat banyak nutrisinya dibutuhkan dalam kalau yang menyusui berarti dalam produksi ASI, kalau wanita hamil karena dalam janin itu nutrisinya itu ada janin yang membutuhkan juga ibu. Kemudian selanjutnya yaitu anak-anak usia pertumbuhan. Nah, anak-anak usia pertumbuhan seperti anak-anak balita atau anak-anak ya, itu mereka membutuhkan asupan nutrisi yang lebih banyak. Kemudian umur, anak yang muda dengan anak yang lebih tua atau orang yang sudah tua atau udah kakek-kakek. Itu asupan asupan energinya ya lebih banyak memerlukan usia yang lebih muda daripada yang usia udah tua. Kemudian berat dan tinggi badan. Dan selanjutnya aktivitas. Nah, aktivitas ini misalnya orang yang bekerja berat, misalnya tukang bangunan. Nah, misalnya tukang bangunan yang suka angkat-angkat beban yang berat atau benda-benda yang berat. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya suhu. Misalnya orang-orang pada kondisi suhu lingkungan yang panas atau yang dingin. Itu lebih lebih memerlukan makanan yang banyak mana antara yang panas dengan yang dingin. Nah, untuk membutuhkan energi panas dalam tubuh. Misalnya pada kondisi lingkungan orang di daerah kutub, itu harus harus ada asupan makanan yang lebih banyak biar dia itu mudah beradaptasi dengan lingkungan. Jadi biar tubuhnya itu lebih panas. Nah, komponen dalam gizi seimbang itu dibedakan menjadi 4. Gizi makanan, makanan itu dikarenakan memiliki gizi seimbang itu mengandung apa aja sih? Yang pertama otomatis semua gizi dalam makanan itu penting. Dan yang kedua, bahan untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Selanjutnya, energi yang diperlukan tubuh dan nutrisi cadangan. Kemudian, di dalam tubuh manusia, energi itu dimanfaatkan untuk apa? Satu, untuk tumbuh, udah jelas. Terus yang kedua, bergerak, mencari makanan. Orang membutuhkan energi kan untuk mencari makanan, bekerja misalnya ya. Bekerja untuk mencari nafkah misalnya. Terus mengeluarkan sisa-sisa makanan. Nah, energi dalam tubuh ya mengeluarkan sisa-sisa makanan, misalnya keringat. Manusia berolahraga ya karena aktivitasnya tinggi, otomatis mengeluarkan banyak keringat. Terus menanggapi terhadap rangsang, terutama misalnya pada suhu lingkungan. Dan yang terakhir yaitu untuk melakukan reproduksi. Nah, perlu kita ketahui bahwa
Di bumi kita ini, sumber energi utamanya adalah cahaya matahari. Baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan itu sumber utama atau sumber energi utama atau energi yang paling utama itu adalah cahaya matahari. Kalau pada tumbuhan, itu ada klorofil itu yang berperan dalam proses transformasi. Tapi kalau pada manusia itu namanya mitokondria. Jadi kayak gini, sebenarnya transformasi energi pada tumbuhan itu siapa sih yang melakukan? Oh, ternyata klorofil atau zat hijau daun. Nah, zat hijau daun ini ya pada tumbuhan hijau itu melakukan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Begitu juga kalau misalnya manusia dan hewan, tapi bukan klorofil ya. Kalau manusia dan hewan itu pada organel mitokondria yang melakukan transformasi energi. Nah, dari transformasi energi dalam tubuh makhluk hidup ini ya, itu digunakan untuk mengubah sebagian energi panas dan sebagian energi kimia. Nah, transformasi energi pada makhluk hidup ini terjadi melalui proses metabolisme, yaitu proses di mana ada perubahan kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya yaitu fotosintesis. Fotosintesis yaitu proses penyusunan makanan dengan menggunakan energi cahaya matahari. Prosesnya seperti ini, karbon dioksida dengan air. Nah, karbon dioksida dengan air dengan bantuan cahaya matahari pada klorofil itu menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, pada tumbuhan hijau, terutama pada daun, itu ada lubang yang namanya atau yang disebut dengan istilah stomata. Stomata itu adalah pori-pori pada permukaan daun, di mana stomata itu terdiri dari dua sel penjaga yang fungsinya sebagai pertukaran gas. Nah, pada daun juga banyak mengandung pigmen fotosintesis. Nah, karena pigmen fotosintesis otomatis ini banyak mengandung klorofil atau pigmen berwarna hijau yang berperan dalam proses transformasi energi. Selanjutnya yaitu respirasi. Respirasi kalau uh, fotosintesis itu tadi untuk menghasilkan oksigen, kalau ini kebalikannya. Respirasi itu proses oksidasi makanan. Bahwa dalam proses respirasi ini makanan itu dioksidasi sehingga dihasilkan energi yang akan digunakan dalam kehidupan sel dan proses penting lainnya. Contohnya ya, proses respirasi itu ya, makanan yang kita cerna itu dengan uh, atau dioksidasi dengan oksigen sehingga akan menghasilkan energi dan produk sisa. Ciri-ciri respirasi itu apa? Satu, otomatis ya, makanan dicerna. Yang kedua, energi diproduksi. Yang ketiga, terjadi pertukaran gas oksigen yang masuk dan karbon dioksida yang keluar. Nah, pada proses respirasi itu ada dua tipe. Yang pertama aerob, yang kedua anaerob. Bedanya apa? Kalau respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen. Contohnya pada sebagian besar makhluk hidup di muka bumi ini. Semua makhluk hidup bernafas itu memerlukan oksigen. Nah, misalnya ya pada perubahan glukosa dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida, uap air, dan energi. Tapi ada sebagian makhluk hidup yang bernafasnya atau respirasinya tidak menggunakan oksigen. Contohnya yaitu pada jamur dan bakteri. Ya, kiranya itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi energi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!